maknanya ya? Yang penting penggunaan dan masih menyelidiki gitu aja bang. Kapolsek aja bang ya. Yang gede itu kalau kejadian itu tanggal 11 jam 22.15. Itu tiba-tiba kita posisi udah tidur, ada suara ces, kita terbangun, pas ngeliat ke langit-langit, kok ada lubang, anak saya udah nangis. Kita buka selimutnya, pas ngeliat ternyata kakinya berdarah, udah ngucur. Kita pindahin ke UBIN, ditanganin pertolongan pertama dulu, dibersihin, terus dikasih betadin, baru saya cari-cari ketemu pelurunya. Ada di samping tempat tidur juga ya, jaraknya semeteran. Itu pelurunya sebesar apa tuh Pak? Bisa dijelaskan? Sejari kelingking gitu. Oke, berarti cukup lumayan besar ya Pak ya? Lumayan besar, timah sih kalau versi Oh polisi. oke. Itu berarti terpleset mengenai itu ya? Ya kalau bahasanya nyerempet lah, bukan menusuk. Kalau versi bahasa polisi kan kalau sampai benar kena langsung kan tembus, ini hanya nyerempet. Jadi nggak sampai bersarang gitu. Ya. Di mana Pak, tangan ya? Di kaki paha, sebelah kiri, lutut. Kaki kiri lutut. Maaf Pak, darahnya cukup banyak nggak Pak itu atau gimana? Lumayan. Sampai ngocor. Ya intinya karena kalau selimut ada, kalau untuk celana tidur udah pasti ada. Ya mungkin ada netes di tempat tidur juga sama yang ubin-ubin pas lagi diobatin, makanya langsung dikasih betadin, udah kelar lapor langsung ke terminal. Itu jam berapa sih Pak? Kalau kita bawa anak saya ke rumah sakit, kayaknya sih saya nggak lihat jam lagi ya. Kayak mungkin jam 11 deh, 11 kurang dikit lah. 11 kurang. Bener-bener. Kan saya turun Siang ya? 22.15. Oh malam. Jadi kejadian beresin luka, lapor selesai langsung jalan. Jadi untuk jamnya saya nggak lihat. Mungkin belum jam 11 lah. Saya lupa jam. Pak, kalau misalkan itu berarti pada saat dilakukan perawatan apa aja Pak tindakan yang didapat anak Bapak? Sampai sono karena ini kita ngomongnya kena peluru. Dokter jaga di sana menyarankan mau divisum apa tidak. Cuma kan kita mau pindahkan langsung, jadi nggak divisum. Kalau mau visum kan harus pindah rumah sakit lagi, masuk ke Polri atau yang lain. Kalau rumah sakit swasta nggak bisa. Jadi langsung tindakannya itu berupa jahitan, 3 jahitan sama suntik anti tetanus sama ronsen. Tapi ronsen sih tulang aman. Pak, itu sempat terdengar ada ledakan nggak sih Pak sebelumnya Pak? Kan kita posisi tidur, kita kaget suara ces itu, ternyata udah ada lubang, anak nangis, jadi bukan suara kayak polisi tembak dor gitu, bukan. Jadi hanya ces, kita kebangun. Soalnya ngeliatnya lagi ada lubang, bukan lagi tidur gitu, bukan suara orang nembak atau suara kayak senapan angin atau pokoknya nggak paham lah kita ya. Atau di luar sempat kedengeran ada yang tawuran kah atau ada orang ribut? Nggak ada. Berarti lagi tenang-tenang aja sih? Di tenang, saya nanya warga sekitar juga katanya ada yang pada nggak dengar. Nggak ada yang Nggak ada keributan atau suara tembakan, kita tanya mereka nggak ada. Memang pada saat itu tidur di lantai 2 itu ya Pak ya? Lantai 1. Oh lantai 1. Lantai 1. Oh, berarti tapi pelurunya masuk lewat atas? Jadi lewat, kita ngomongnya atap, langsung tembus ke langit-langit kamar, langsung kena AD. Plafon mungkin? Ya, plafon, gypsum, AD. Pak, mungkin sama anaknya sekarang kan udah dapat perawatan, apakah ada trauma Pak yang dirasakan sama anaknya? Ya, pas kena ya nangis kejar terus, apalagi pas posisi mau dijahit. Nah, ini terus lapornya udah. Berarti dapat berapa jahitan Pak? 3 jahitan. 3 jahitan. Kalau itu Pak, pengobatannya gimana sih kemarin Pak? Kalau untuk pengobatan hanya jahit. Jahit ya?
Yang di Cengkareng. Ya, kejadian tersebut terjadi di sebuah bengkel sepeda di Cengkareng. Seorang bocah laki-laki berinisial M, 6 tahun. Terhadap kasus ini kami masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti dan keterangan saksi. Mungkin langkah yang udah dilakukan apa aja Nan dari polisi? Menanggapi hal kejadian ini, pihak kepolisian telah mengamankan proyektil peluru yang diduga menjadi penyebab luka korban. Mungkin penyelidikan lain seperti lapor kayak gitu sudah diterjunkan atau bagaimana? Kami sudah mengamankan proyektil peluru dan saat ini kami sedang melakukan uji balistik di lapor Bareskrim Polri untuk mengetahui dari mana asal-usul peluru tersebut, mengetahui jenis senjata serta asal tembakan. Ada lagi? Kira-kira berapa lama itu untuk uji balistik? Kami masih menunggu konfirmasi dari Bareskrim ya. Pak, yang tadi apa ada mungkin dugaan ada tawuran sehingga aparat melepaskan tembakan mungkin di hari itu? Untuk dugaan tawuran tidak ada tawuran untuk di wilayah malam itu, tidak ada tawuran di wilayah Jakarta Barat. Jangan lupa subscribe ya.